3, 2, 1. Selamat datang Pak, saya adalah Kades di sini. Monggo. Kalau di rumah sendiri Kurang saya solo. biasanya cuma pakai kolor. Mau pakai kolor doang. Mana Kenal kita? Pak? Ya. Nama saya Mursin Turajat atau biasa dipanggil Murtad Pak. Saya ini memiliki bisnis di bidang properti Pak, seperti perhotelan, tempat pariwisata, dan penangkaran buaya darat. Kalau ini lo bisa aja bisnisnya, masuk buaya darat. Jadi begini loh Pak, tujuan saya kemari itu ingin menawarkan sebuah bisnis Pak. Saya lihat kebun teh di area depan itu sangat berpotensi tinggi untuk dijadikan sebuah kafe. Cuman kalau sekedar kafe itu kan hanya makan dan minum saja. Betul. Nah rencananya saya ingin membuat sebuah hotel, wahana perusukan pelangi, dan jembatan kaca yang lebih viral itu loh. Wah, itu ide bagus tuh Pak. Dengan begitu, desa Kalingga ini akan ramai wisatawan yang akan datang atau sedang berkunjung, baik yang mau check in atau sekedar minum sama kopi ya Pak. Sekali itu Pak. Tapi masalahnya para warga di sini tuh profesinya sangat bergantung pada kebun itu Pak. Saya ragu nanti mereka akan melakukan proyek ini Pak. Kalau soal itu sih saya tidak bisa bantu Pak. Ya, kalau tak begini sih, saya bisa siap mungkin ya Pak. Saya percaya Pak Kades bisa meyakinkan para warga untuk mengikuti proyek ini Pak. Kalau memang setuju, ini bisa membuka lapangan pekerjaan baru untuk para warga. Nah, Mas Pak ini, silakan. Ini adalah produk teh dari desa kami Mas. Ini sini dulu Ben, duduk Pak. Pak Kunter, ini kenalin, ini adik saya Pak. Dia ini yang mengurusi desa juga sebagai sekretaris saya. KN. Nah, Bim, ini adalah Pak Kunter. Dia itu memiliki perusahaan seperti Butet. Rencananya Pak Kunter ini akan membuka bisnis pariwisata, hotel, dan juga kafe. Nah, saya minta tolong kamu beritahu kepada para warga tentang proyek ini. Soal memiliki tanah, nanti biar saya saja yang urus. Aku tengah Mas, pekerjaan warga sini mayoritas itu sangat bergantung pada proyek itu. Kalau kebun teh dijadikan hotel, kafe, tempat wisata, mereka mau kerja apa? Kau ini ya toh. Justru dengan adanya proyek ini, nanti pekerjaan akan bertambah luas. Toh yang jadi petani kan cuma orang tua. Nanti kalau ada proyek ini, para pemuda juga bakal gak pergi ke kota untuk mencari pekerjaan. Pekerjaan apa Mas? Pelayan. Lagi pula, nanti ekosistem alam ini akan tergabung dengan kondisi rangkaian kebun ini bisa mengurangi daya resapan tanah yang bisa mengakibatkan banjir, tanah longsor. Terus nanti banyak kendaraan yang lalu lalang itu akan menyebabkan polusi yang mengakibatkan penurunan kualitas air di sini Mas. Sebentar Pak. Untuk penghasilan para warga Apa ini Mas? Anda menyebut saya? bukan seperti itu loh Pak. Saya hanya berniat membantu. Membantu apa? Membungkam suara warga? Sudah. Kok malah jadi luas begini sih? Bim, ini kamu ke belakang dulu. Nanti kita diskusikan lagi. Baik. Ayo Pak, atas perlakuan tidak sopan dari saya. Begini saja Pak, saya tidak mau dia terlibat dalam proyek ini karena terlalu berisiko. Tapi Bima ini yang sangat dekat dengan para warga. Saya yakin kok dia itu pasti bisa meyakinkan para warga untuk menyetujui proyek ini Pak. Kalau soal itu saya tidak mau tahu. Desa Kalingga adalah wilayah terpencil yang mayoritas warganya bergantung pada perkebunan teh secara turun-menurun. Tak hanya mengirim untuk pabrik besar, mereka juga memiliki produk lokal sendiri. Selain itu, pemandangan dari perbukitan di sana juga sangatlah indah. Tak heran
ada satu pengusaha yang tertarik untuk membuka bisnis pariwisata dan perhotelan. Meski harus menggusur perkebunan, proyek itu tetap disetujui oleh kepala desa. Perlawanan justru datang dari sekretarisnya yang mewakili suara masyarakat. Karena ini bukan hanya tentang pekerjaan, tapi juga warisan dan ekosistem alam. Apakah akan terulang warisan dari penjajahan, tragedi yang selalu dilestarikan ketika ada satu perlawanan yang sering kita sebut dengan budaya bungkam suara? Waalaikumsalam. Pulang, Mas. Iya ini deh. Aduh. Lagi Pak Kepala Desa sedang ada urusan, jadi Mas pulang cepat. Sini loh deh, ini bawa makanan Mas. Iya Pak. Ya, Assalamualaikum. Sekalian bantu minum ya deh. Salah. Selamat siang Pak. Siap. Siapa saya kemudian saudara Bima Wicaksena. Saya sendiri. Bagaimana Pak? Anda yang namanya Bima Wicaksena. Asal Anda tahu, kami dari kepolisian diputus untuk menangkap Anda terkait penyuapan dana Anda. Penyuapan dana desa. Betul. Siapa yang melaporkan? Ya itu semua dijelaskan di kantor saja Pak. Boleh saya lihat surat tugasnya? Sudah. Anda dari tadi minta surat tugas. Kami sudah lelah surat tugas. Langsung saja ikut Pak polisi yang terhormat. Hei, Bagaimana mungkin saya menyogok menggelapkan dana desa, sedangkan saya tidak mengelola uang desa? Lebih baik Anda jangan bersulit ini Pak. Tidak, tidak sebelum saya melihat surat tugas. Pak Bima, jangan sampai saya merasa. Silahkan. Suami Anda Mana mungkin Mas makan uang haram untuk menghidupi keluarga kita? biar itu semua dijelaskan di kantor saja Pak. Sudah Mas, ikuti saja Pak. Tapi deh, Mas stakeholder deh. Anda juga tahu Mas dalam masalah itu. Tapi Polisi Anda mau kenapa-napa. Ikut. Kesempatan, Apa ini? Berikan informasi ini pada warga rumah ini. Sudah cukup. Satu hari berlalu, 2-3 hari berlalu, hingga berminggu-minggu tak kudengar kabar darimu. Coretan tinta yang kau lukiskan kini berjalan menjadi kenyataan. Dalam dilema di ambang senja, keris Gatot Kaca kutusukkan ke dalam jiwa, membakar seluruh rasa yang terpendam, menyuarakan aksara hitam, seraya melahirkan harapan. Tahta, nyawa, untuk keadilan. Bapak-bapak sekalian, kebun teh ini sudah turun-temurun menghidupi anak cucu kita. Kebun teh ini sudah menjadi simbol kemakmuran desa kita. Lantas, kita lagi akan lenyap oleh pengusaha tambang dari kota. Apakah kita akan diam saja? Tidak. Apakah kita akan memberikan mata pencarian kita kepada mereka? Tidak. Apakah kita akan mewariskan anak cucu kita dengan bangunan parkiran dan kebisingan?
Lalu para pemilik kebun teh juga sudah setuju untuk menjual tanahnya dan menulis surat perjanjian ini. Monggo Pak, sudah ditandatangani di atas materai. Wah, kinerja Anda memang sangat labah. Tidak salah saya sama dengan Anda, Pak. Iya, terima kasih Pak. Saya kan hanya berusaha menjadi kepala desa yang adil. Toh ini juga semuanya untuk rakyat kan. Ini ada sedikit dari. Waduh, untuk apa nih Pak repot-repot? Sebagai ucapan terima kasih atas kerjasama Bapak, proyek ini bisa berjalan dengan baik. Bapak itu berlebihan, itu udah saya terima nih. Itu memang saya berikan untuk para warga, saya tulus. Oh ya, di sini ada yang setuju penggusuran kebun teh ini? Tidak. Ada yang setuju menjadi pelayan? Tidak. Tidak. Ada yang setuju. Lantas uang ini untuk apa? Ternyata saya telah salah. Sia-sia semua saya. Cuma salah paham. Selamat malam para warga. Ini jangan malam saya Pak, cuma salah paham. Wahai Pak Lurah yang terhormat, lebih tepatnya yang terhormat, Anda sudah terbukti menerima suap dari pengusaha laknat itu. Pak, cuma salah paham Pak. Bawa bagaimana itu? Atau Tidak, salah paham pulang gue. Mau dibawa sih? Kursi saja sih. Kayak gitu. Karena kunci bisa. Mana dulu kamu di pekerjaan di sini untuk menggantikan suamimu. Cepat buat untuk kita saya. Jangan memalu-malukan sampai suami dulu. Paham? Kamu masih ingat suamimu kan? Just Ternyata yang terjadi tadi hanyalah mimpi. Budaya bungkam suara, perah kekayaan desa, semua tak sirna. Janji-janji alih profesi yang katanya lebih bergengsi. Dunia ini memang sudah gila. Harta, tahta adalah senjata utama. Keadilan saja bisa direkayasa. Apalagi hanya sekedar nyawa.